Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Menjadi Bejana Hati Tuhan. Kita tidak bisa berjejak pada dua dunia, saudara. Tidak bisa. Berjejak pada dua dunia, di sini maksudnya bersahabat dengan dunia, sementara itu juga bersahabat dengan Allah. Jadi bersahabat dengan dunia sambil bersahabat dengan Allah. Kalau untuk mereka yang bukan umat pilihan, tidak dituntut standar yang demikian rupa itu, tidak. Jika mereka mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka mereka masih dapat diperkenan masuk dalam dunia yang akan datang. Tetapi untuk umat pilihan tidak ada pilihan lain selain mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan sepenuhnya. Ini menunjuk pada kehidupan yang tidak menyisakan sedikit pun bagian untuk dunia. Ya, seluruh kehidupan harus diabdikan, didedikasikan hanya untuk kepentingan Tuhan. Ya, bukan 10% atau sebagian saja. Ya, standarnya adalah segenap hidup kita. Sebab inilah standar hidup orang yang ditebus oleh darah Yesus. Sebagian orang mungkin merasa bahwa mengabdikan seluruh hidup bagi Tuhan sebagai sesuatu yang dianggap berlebihan. Bahkan terdapat anggapan bahwa tidak mungkin manusia dapat sepenuhnya memfokuskan diri kepada Tuhan. Sebab kita masih tinggal di dunia dan mau memiliki keinginan daging, begitu alasannya. Hidup sepenuh bagi Tuhan dianggap sebagai suatu khayalan atau utopis, ya. Sehingga tidak akan pernah terwujud. Mereka berpendapat bahwa setiap manusia pasti tidak dapat sepenuhnya hidup secara rohani. Inilah yang membuat orang sering berkata, saya belum rohani, saya masih duniawi. Sampai kapan dia duniawi? Ya, sampai tua, lalu sampai mati duniawi. Orang-orang duniawi tidak akan masuk dalam kerajaan surga sebagai anggota keluarga kerajaan. Jadi salah loh kalau orang berpikir bahwa menjadi rohani itu tidak mungkin. Kadang-kadang orang berpikir yang rohani itu hanya pendeta atau para rohaniwan. Ini juga salah. Dan tanpa disadari banyak orang Kristen sesat di situ. Ya, sesat. Ya, mereka itu dengan pikiran itu tergiring, ya, dalam gaya hidup yang kompromistik dengan dosa. Dan konformistik itu kompromi, konformistik itu penyesuaian, menyesuaikan dengan dunia. Dalam hal ini harus selalu diingat bahwa standar hidup orang percaya adalah Yesus sendiri, yang segenap hidupnya dipersembahkan bagi Bapa, yaitu bagi kehendak dan rencana Allah Bapa. Sejatinya kita dipanggil dan dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk hidup sepenuhnya bagi Dia. Jika tidak, Tuhan tidak mungkin mengundang manusia untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, saudara. Ketika Tuhan mengundang manusia untuk masuk dalam kehidupan yang sepenuhnya diabdikan baginya, tentu hal itu dapat dilaksanakan, tidak mungkin tidak. Dalam hal ini, kehidupan Abraham kembali dapat menjadi teladan bagi kita. Ketika meninggalkan Ur Kasdim, sebenarnya Abraham sedang meninggalkan kenyamanan hidup hanya demi kepentingan untuk menemukan negeri yang Allah janjikan, dan dia juga menjadi nenek moyang dari umat Israel yang akan menurunkan Mesias. Tidak hanya sampai di situ, dalam perjalanan menemukan negeri yang Allah janjikan, Ishak yang sangat dikasih oleh Abraham pun diminta oleh Allah untuk dijadikan kurban bakaran. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Abraham ketika mendengar permintaan Allah tersebut. Abraham tentu mengalami pergulakan jiwa yang hebat, ya, sebagai ayah harus menyembelih anaknya sendiri. Dan tentunya sebagai seorang kekasih Allah,
Abraham dapat mempertanyakan mengapa Allah mengambil berbagai hal baik dalam hidupnya. Mulai dari kenyamanan hidupnya di Ur Kasdim hingga sekarang anaknya yang telah lama dinanti juga harus dijadikan korban bakaran. Tetapi Abraham tidak bertanya mengapa. Abraham hanya taat, dan taat. Dari sudut pandang manusia sangat wajar bagi Abraham untuk mempertanyakan dan mencurigai Allah. Namun kita temukan Abraham tidak bertindak demikian, tidak mencurigai Allah. Ia melakukan seluruh yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Elohim Yahweh melalui malaikat Tuhan berkata, "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Ucapan berkat ini muncul setelah Abraham terbukti berani mempersembahkan seluruh hidupnya, bahkan hal terbaik yang dimilikinya, yaitu Ishak tersebut. Oleh sebab itu, saudaraku, Abraham menjadi bejana hati Tuhan yang dapat dipercaya. Nah, jadi betapa salahnya kalau kita memiliki kekristenan yang terfokus kepada kehidupan sekarang ini, di bumi ini, hari ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti menjadi berkat kalau kita menyikapinya dengan sikap yang benar. Kita dapat menjadi bejana hati Tuhan yang dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Harus diingat bahwa Tuhan tidak akan pernah sembarangan memilih seseorang menjadi bejana hatinya loh. Bejana hati di sini maksudnya tempat Tuhan mencurahkan segala pikiran dan perasaannya demi menyelesaikan rencananya, rencana Allah. Jadi luar biasa loh kalau menjadi sahabat Tuhan dan kita bisa menjadi bejananya. Seseorang yang dapat dipercaya dan hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan adalah bejana hati Tuhan, saudara. Namun untuk menjadi bejana hati Tuhan tidak mudah. Syaratnya tertuang dalam Matius 22 ayat 37-40. Di mana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Abraham sudah membuktikan itu sampai ia harus memberikan anaknya yang tunggal di hari tuanya pun dia melakukannya. Abraham ini luar biasa. Ini berarti pengorbanan segenap hidup. Ishak itu lebih mahal dari nyawanya sendiri loh, saudara. Nah, jika Abraham pergi dari Ur Kasdim tapi masih menyayangkan Ishak, maka Abraham berarti masih menyisakan sesuatu bagi dirinya. Tentu Abraham tidak dapat menjadi bejana hati Tuhan. Memang kita tidak bisa melihat Abraham dalam keseluruhan hidupnya, sebab standar kesucian kita dengan Abraham itu berbeda, saudara. Tetapi ada satu hal yang dimiliki Abraham yang harus kita contoh, yaitu kesediaan Abraham untuk taat kepada Allah Bapa. Taat untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan, tanpa kecurigaan sama sekali, saudaraku. Nah, ini manusia yang layak menjadi sahabat Allah. Nah, banyak orang Kristen jangankan melakukan apa yang Allah kehendaki, mengerti kehendaknya saja tidak. Jangan sampai loh kita terhitung dalam orang-orang yang tidak dapat menjadi bejana hati Tuhan. Mengerikan, sebab kalau orang berkeadaan seperti itu akan berakhir dengan penyesalan yang tiada tara. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638
Tuhan Yesus memberkati. Sole Gracia.